Mohon penjelasan hadis tentang berisyarat saat tasyahud. Ada lafaz yuharrikuha, ya. Ini bahasanya dibahas oleh banyak ulama, memang ada khilaf, ada pendapat dengan para ulama, ada yang mengatakan yuharrikunya menggerakkannya. Jadi ada riwayat banyak dari para perawi, ya, ada 10 atau 12 atau lebih, saya lupa, agak lupa. Tidak, jadi cuma ada lafal Nabi wa asyara bi yadihi wa asyara bi usbu'ihi. Rasulullah SAW memberi isyarat dengan jarinya waktu tasyahud. Ada tambahan dari Zaidah ibnu Qudamah, salah seorang perawi yang thiqah. Dia berkata wa yuharrikuha, maka Nabi menggerakkannya. Nah, lafal tambahan ini wa yuharrikuha, ya, ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah tambahan ini adalah tambahan yang sahih ataukah tambahan yang syadzah, ya, yang syadz, ya. Karena perawi-perawi yang lain, ya, mungkin 10 orang atau kurang lebih, sekitar 10 orang, semuanya tidak ada tambahan apa? Wa yuharrikuha. Semuanya hanya berkata wa asyara bi usbu'ihi, Rasulullah SAW berisyarat dengan jarinya. Tidak ada tambahan wa yuharrikuha, dan menggerakkannya. Ya, satu perawi ini kasih tambahan, dan dia sikoh juga. Ya, dia mengatakan dan Nabi menggerakkannya, ya. Apakah tambahan ini dianggap sebagai penyelisihan? Ini dibahas oleh para ulama, ya. Ya, karena Rasulullah SAW hanya disebutkan oleh perawi yang lain memberi isyarat umum. Kemudian dia datang mengkhususkan isyarat tersebut dengan apa? Menggerakkannya. Nah, sebagian ulama mutaakhirin saya dapat seperti Syekh Muqbil rahimahullah dan murid-muridnya menyatakan tambahan ini menggerakkannya adalah tambahan yang syadzah. Ya, tidak bisa diterima karena menyelisih banyak perawi yang thiqah. Meskipun Zaidah ibnu Qudamah juga thiqah. Sehingga dikatakan hadis ini lemah. Sebagian ulama yang lain ini jumhur ulama, ya, Syekh Albani dan banyak, ya, Syekh di Saudi, ya, Syekh Ibnu Utsaimin, banyak mereka mengatakan bahwasanya tambahan tersebut tidak ada penyelisihan, ya. Bahwasanya menggerakkan tidak menafikan isyarat, ya. Hanya menjelaskan secara lebih khusus isyarat tersebut dengan apa? Menggerakkan. Kalau kita melihat ulama-ulama mutaqaddimin, ya, saya berdasarkan buku-buku yang saya baca, tidak pernah meneliti hadis ini, cuma saya berdasarkan baca buku-buku, ya, saya belum mendapati ulama-ulama terdahulu mendhaifkan tambahan ini. Rata-rata ulama hadis terdahulu semuanya mensahihkan tambahan ini. Sehingga kemudian timbullah perselisihan di antara mereka tentang menafsirkan bagaimana menggerakkannya. Kenapa? Itu semua khilaf, perselisihan di antara mereka dibangun atas mensahihkan tambahan hadis menggerakkannya. Cuma mereka berselisih dalam menafsirkan menggerakkannya. Madzhab Malikiyah disebutkan dalam buku-buku mereka yaitu yamnatan wa yasratan. Jadi geraknya begini. Kanan kiri, bukan atas bawah. Apa kanan kiri, ya. Sebagian ada yang menafsirkan atas bawah. Sebagian ada yang mengucapkan hanya misalnya asyhadu alla ilaha illallah baru digerakkan. Gerakan cuma sekali. Dan ini kebanyakan masyarakat Syafi'iyah seperti itu. Jadi semuanya mensahihkan hadis ini ulama taqaddimin, cuma mereka khilaf tentang bagaimana menerapkan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab, ya. Karena tidak menemukan ulama terdahulu yang mendhaifkan hadis ini, maka hadis ini bisa kita amalkan, ya. Tetapi sebagian ulama berpendapat tidak perlu digerakkan dengan kencang seperti ini, ya. Kenapa? Seandainya Nabi waktu sholat gerakannya begini, pasti banyak perawi yang meriwayatkan. Karena gerakan cepat seperti ini menarik perhatian. Iya atau tidak? Pasti banyak perawi sahabat Nabi yang meriwayatkan Nabi gerak, apalagi yang semakin cepat. Katanya semakin cepat setan semakin lari. Kalaupun kita gerakan yang wajar, kalaupun kita gerakan, mungkin lafal Allah kita gerakan. Ini ijtihad para ulama tentang menafsirkan menggerakkan. Ada yang menggerakkan cuma sekali, tidak berkesinambungan. Ada yang berkesinambungan, ada yang yad'u biha sambil berdoa, dalam riwayat yad'u biha. Dia berdoa, setiap dia berdoa dia gerakan. Yang tidak menggerakkan juga tidak jadi masalah, ya. Karena ini masalah khilaf, tidak sampai pada wajib. Ini hanya masalah sunnah atau tidak, ya. Tidak perlu kita ributkan, tidak seperti di sebagian negara. Kawan saya cerita, ada yang sholat, dia gerak-gerakan tangan, temannya tidak terima, diangkat keluar dari masjid. Rame-rame. Dan dia bertahan tetap. Harusnya kalau sudah diangkat diam aja udah. Biar enggak jadi diangkat. Dia bersikeras, ya. Ya sudah, mau dia meyakini itu sunnah, ya. Boleh Ustadz jelaskan cara takbiratul ihram waktu mengangkat jari tasyahud akhir menurut 4 mazhab? Saya kalau jelaskan 4 mazhab, bukan kita nak cuba semua.
Ini mesti dipahamkan. Ada banyak saya contohkan 4 mazhab dalam fikih sembahyang. Itu sebenarnya saya amalkan satu saja. Tujuan 4 itu supaya kita tak menyalahkan kawan, dan kita pula jangan tatabbu' rukhas, jangan ambil mudah-mudahnya saja. 3 jari ditekuk. Bila ada mengatakan ibu jari di pangkal jari, maknanya di pangkal telunjuk. Bila ada mengatakan ibu jari di ujung jari, maksudnya di ujung jari tengah. Ada yang begini, ada yang begini, tapi saya yang begini. Mazhab yang kita amalkan dulu, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia turun ke bawah. Naiknya pada lafaz Allah sampai salam tak turun. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai salam tak turun. Sekali angkat. Syafi'i. Mazhab Hanafi naik pada lafaz la, turun pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hanafi. Mazhab Hambali menyebut lafaz Allah, setiap lafaz Allah telunjuk naik. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setiap lafaz Allah naik. Mazhab Maliki menggerakkan telunjuk dari awal sampai akhir, sebab dalam hadis itu mengatakan yuharrikuha, menggerakkannya dari awal sampai akhir, tapi geraknya ke kiri ke kanan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tapi yang saya amalkan yang mazhab Syafi'i, mengangkat sekali pada lafaz Allah, tak turun sampai habis. Mata yang sebelumnya menengok tempat sujud, menengok ujung telunjuk manakala diangkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang ditengok tu telunjuk kita, bukan telunjuk kawan. Jadi banyak yang sekarang, saya ni Ustaz terganggulah dengan kawan saya. Apa terganggu? Yang kita tengok bukan tunjuk dia, tunjuk kita. Sembahyang itu apakah mata terbuka atau mata tertutup? Ketika Nabi sedang jadi imam, waktu Nabi sedang jadi imam, tiba-tiba Nabi membuka selipar dia, kasut buka. Semua sahabat yang ada di belakang ikut membuka kasut, selipar. Selepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi tengok banyak selipar kasut. Apa ni? Nabi tanya, kenapa kamu buka selipar kamu? Kata sahabat, tadi kami sembahyang, kami tengok engkau buka selipar, kami buka pula. Kata Nabi, masa aku sembahyang tadi, Jibril turun bagi tahu ada najis, maka aku lepas. Apa makna di situ? Banyak makna. Makna pertama, bahawa sahabat tiada berpikir apapun, sami'na wa ata'na. Apa dibuat Nabi terus. Tapi ada makna lain. Apa makna lain? Bahawa sahabat matanya terbuka. Kalau mata tertutup, mana dia tahu? Uqtulul aswadaini fi salah. Bunuhlah 2 yang hitam walaupun engkau sedang sembahyang. Apa 2 yang hitam itu? As-su'ban wal aqrab. Su'ban ula, aqrab kala. Macam mana kita tahu ada ula dan kala kalau mata tertutup? Tapi menutup mata tidak haram. Memang sekarang ni kita kadang beberapa tempat mesti menutup mata. Sebab pemuda belia sekarang sembahyang bukan dia. Maka kita elok pakai baju putih, tak bercorak. Jangan pakai baju bertulis macam-macam. Gambar, rock and roll. Mata menengok. Maka setengah. Nah ini. Pada saat tasyahud, mata pada lafaz Allah menengok. Itulah tentang tasyahud menurut 4 mazhab yang saya tahu. Wallahu a'lam. Ada lagi satu soalan? Ada lagi yang ingin mengajukan soalan? Ya, silakan. Ada satu soalan. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarif. Saya masih belajar di
Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Masya Allah. Jadi soalan saya, apa ciri-ciri orang yang mutawarid dan macam mana kita boleh jauhi diri dari menjadi seorang yang mutawarid? Baik. Wara' itu adalah ijtinabu ma yukhsha dararuhu, itu wara'. Kalau zuhud, ijtinabu ma la naf'a fih, menjauhi sesuatu yang tak ada manfaatnya nanti di akhirat, itu namanya zuhud. Menjauhi sesuatu yang dikhawatirkan memudaratkan, itu namanya wara'. Jadi yang kita semua kita khawatirkan memudaratkan, kita jauhi, kita wara'. Yang kita takutkan ini di hadapan manusia kita mewarak-warakkan diri. Yang tahu tu siapa? Yang tahu tu kita saja dengan Allah SWT. Siapa yang tahu bahwa Abdul Somad ini warak kau atau mewarak-warakkan? Zuhud kau atau mutazahid, menzuhud-zuhudkan? Kadang ada orang bila ditanya, kenapa hidup awak macam ni? Saya ni zuhud. Padahal sebenarnya memang dia tak boleh lebih daripada itu. Makna zuhud adalah dia mampu lebih daripada itu, tapi dia memilih untuk hidup bersahaja, sebab kalau dia lebih daripada itu merosakkan hati dia. Jadi yang tahu masalah hati ni malaikat pun tak tahu. Idza hamma ahadukum bihasanatin, sesiapa yang ingin berbuat baik, maka malaikat catatlah untuk dia satu. Bila dia jadi membuat, buat dua. Bila tak jadi, buat yang satu tetap. Bila ada orang ingin buat dosa, jangan catat. Bila jadi dia buat, dosa satu. Bila tak jadi dia buat satu pahala. Dari mana malaikat tahu bahawa orang itu ingin berbuat baik? Padahal malaikat tak tahu apa yang ada dalam hati. Kata Imam Al-Qushairi, malaikat tahu sebab bila orang ingin buat baik, ada harum. Malaikat mencium bau harum wangi. Oh, dia nak buat baik. Malaikat pun tak tahu. Karena Allah sayang pada kita, dia tak tunjukkan apa yang ada. Kalaulah satu buat salah, tumbuk satu taik lalat, mungkin muka kita ni dah taik lalat semua isi. Kalaulah jamaah ni tahu apa yang ada dalam hati Abdul Somad, hasad, dengki, takbur, busuk hati. Engkau mulia Abdul Somad bukan kerana engkau mulia, tapi karena Allah menutup aibmu daripada manusia. Maka jangan kata diri kita suci bersih. Maka kita selalu mengatakan Subhanallah, yang suci itu Allah. Makanya kalimah yang ringan di lisan, khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, Subhanallah wa bihamdi. Yang tempat paling rendah, tempat tapak kaki lantai, kita tempelkan yang paling tinggi, kita lekatkan ke tempat paling rendah, dan kita katakan dialah yang suci. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Orang paling dekat dengan Allah bukan waktu di Taman Raudhah, bukan masa dalam Ka'bah. Paling dekat dengan Allah dalam Sahih Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat waktu dia sujud. Kita minta pada Allah, mudah-mudahan kita sampai pada wara' dan bukan pada mutawarrik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.